Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Para Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Siapa yang tak kenal dengan wali terkenal dari Banten? Ia masyhur dengan kezuhudan dan berbagai karomahnya. Beliau adalah Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang, Banten. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Sehingga tak berlebihan kalau beliau disebut sebagai ulama khos al-khos atau rosihho, ulama yang sikap sehari-harinya merupakan cerminan dari ilmu yang dikuasainya. Masyarakat Banten menjulukinya juga sebagai pakunya tanah Banten, di samping sebagai pakunya negara Indonesia. Pandeglang pada era tahun 80-an menjelang pemilu 1982 terasa berbeda. Rezim Orde Baru saat itu begitu ofensif menyerang mental beberapa pemuka agama di Pandeglang, tidak terkecuali Kiai Haji Muhammad Dimyati atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abuya Dimyati. Abuya Dimyati adalah ulama besar Banten, sekaligus sesepuh P3 di Pandeglang dan sekitarnya. Meskipun bukan pimpinan atau anggota P3 secara tertulis. Di Pandeglang, umat Islam begitu militan mendukung P3 saat itu. Suara Golkar tenggelam di daerah ini. Rezim Orde Baru yang referensif tentu marah melihat kenyataan ini. Maka mulailah daerah Pandeglang diisolasi dari dunia luar. Kebutuhan pokok terutama minyak tanah dihentikan pasokannya ke daerah ini. Warga mulai kekurangan bahan bakar untuk memasak dan menyalakan lampu. Abuya Dimyati yang mengetahui hal ini segera menyuruh warga untuk mengambil air di kolam rumahnya. Dengan karomah beliau, maka air kolam itu berubah menjadi minyak tanah sehingga bisa digunakan untuk memasak dan menyalakan lampu. Dengan pandangan lurus ke depan, seakan-akan menerawang ke masa depan dan air mata menetes di pipinya, Abuya Dimyati berkata, "Kelak Indonesia akan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden dari Tarah Kiai." Ucapan ini diulang oleh beliau sampai 3 kali, dan pada ucapan ketiga, beliau berkata, "Cicit Syekh Nawawi akan menjadi wakil presiden." Waktu terus berlalu, rezim Orde Baru tumbang pada 1998. Hingga pada akhirnya ramalan Abuya Dimyati terbukti. Indonesia memiliki presiden dari Tarah Kiai, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Belakangan ini kita baru saja mengalami ramalan Abuya Dimyati yang kedua tentang wakil presiden dari Tarah Kiai itu. Dikisahkan dari kakek sepuh yang tinggal dekat pondok pesantren Abuya Muhtadi putra Abuya Dimyati, yang mana kakek itu adalah murid dari Abuya Dimyati. Ia menceritakan kisah ramalan Indonesia ke depan. Menurutnya, Abuya Dimyati pernah meramal Kiai Haji Ma'ruf Amin akan jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, Rais Am PBNU, dan pemimpin negeri entah presiden atau wakil presiden. Dikisahkan, nama ayah Abuya Dimyati adalah Abuya Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani. Nama ayahnya sama seperti nama ayah Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu Kiai Haji Muhammad Amin Tanara. Dalam ramalan Abuya Dimyati, anak Kiai Muhammad Amin Tanara
yang mana masih dzurriyyat dari Syekh Nawawi Al-Bantani akan menjadi pemimpin nasional di masa yang akan datang. Cerita ini tidak ada yang membicarakan, karena selama ini cerita ini hanya dianggap rumor dan mitos biasa. Namun ternyata kini ada saksi sejarah yang mengungkapkan cerita di balik sirnya Abuya Dimyati atas ramalan keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya tidak heran ketika Abuya Muhtadi putra Abuya Dimyati kekeh mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Bisa jadi karena hal itu. Bahkan jauh sebelum itu, hampir seluruh ulama thariqah dari berbagai aliran thariqah di Indonesia mendukung pasangan yang digelari umaro dan ulama ini, nasionalis dan religius. Demikian ucapan Abuya Dimyati pada zaman Orde Baru yang sekarang sudah menjadi kenyataan. Mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Abuya Muhammad Dimyati bin Abuya Muhammad Amin. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin.